Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Guru Dwi Lestari dan teman saya Nanda Azharatun Nafisa. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan aliran-aliran dalam filsafat, positivisme, utilitarianisme, vitalisme, dan eksistensialisme. Pada kali ini kami akan membahas 4 aliran. Yang pertama adalah aliran positivisme, yang kedua adalah aliran utilitarianisme, dan yang ketiga adalah aliran vitalisme, dan yang terakhir adalah aliran eksistensialisme. Dan yang pertama adalah positivisme. Positivisme ini berasal dari kata positif atau sama artinya dengan kata faktual, yaitu berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada. Maka dari itu positivisme adalah aliran yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berasal dari pengalaman dan ilmu yang pasti. Perbedaan pengalaman manusia akan menjadi perbedaan dalam menentukan kebenaran yang bersifat abstrak. Positivisme ini lahir dari penyempurnaan kerjasama antara empirisme dan rasionalisme. Buktinya adalah pada aliran filsafat ilmu pengetahuan ini yang muncul pada abad ke-17 oleh Francis Bacon, yang mana merupakan pelopor empirisme yang dikembangkan sebelumnya oleh Galileo dan rekan-rekannya. Inti dari prinsip Bacon ini adalah bahwa ilmu pengetahuan itu harus dicapai dengan melakukan penelitian-penelitian melalui observasi dan eksperimen dengan cara menjauhkan dari dunia mitos atau yang tidak pasti. Dan empirisme ini sebagai pendukung pemikiran yang mengutamakan empiris atau berdasarkan pengalaman daripada rasio atau berdasarkan akal. David Hume yang merupakan pelopor empirisme juga mengemukakan atas kesohihan aliran dari dari Bacon dengan alasan bahwa penalaran melalui induksi ini tidak bisa diterima oleh akal atau logika, karena tidak ada pernyataan umum yang berasal dari sejumlah pengamatan individu. Ungkapan yang terkenal seperti setiap angsa yang berwarna putih tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Berapapun jumlah angsa putih yang ada, pasti ada beberapa yang tidak berwarna putih pada saat itu. Dan pada abad ke-19 ditandai dengan optimisme yang sangat besar terhadap datangnya zaman baru yang lebih baik. Para ilmuwan akan berkeyakinan akan lahir industrialisasi yang menciptakan kemakmuran manusia. Para ilmuwan sosialis pun berpikiran yang sama, memiliki pandangan yang sama, akan tetapi optimisme yang sangat besar ini tidak serta-merta terrealisasi karena adanya revolusi Prancis dan kekhawatiran telah menyelimuti masyarakat. Auguste Comte yang dikenal sebagai bapak positivisme meramalkan bahwa pada abad ke-19 merupakan abad industri dan terbentuknya orde sosial baru. Pada saat itu agama bukan menjadi kekuatan dalam seluruh bidang dalam masyarakat, akan tetapi berdasarkan pada kecerdasan manusia. Auguste Comte ialah tokoh aliran positivisme yang berpendapat bahwa indera sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam oleh alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen, karena kekurangan indrawi dapat dikoreksi dengan eksperimen. Menurut Auguste Comte, perkembangan pemikiran manusia ini berlangsung pada 3 tahap yang biasa dikenal dengan hukum 3 tahap atau law of 3 stage. Yang pertama adalah tahap teologis atau fiktif, the theological or fictitious, yang terjadi pada tahun 1300 Masehi. Tahap ini di mana manusia percaya bahwa di balik segala gejala alam yang ada pasti ada kuasa adikodrati yang mengaturnya. Dan yang kedua adalah tahap metafisis atau abstrak, the metaphysical or abstract, terjadi antara tahun 1300 hingga 1800 Masehi. Tahapan ini merupakan tahap transisi antara tahap teologis ke tahap positif, di mana kekuatan yang adikodrati digantikan dengan kekuatan yang bersifat abstrak. Pada tahap ini manusia bertanya-tanya untuk mencari bukti yang nyata atas doktrin yang ada. Yang ketiga adalah tahap positif atau real, the positive or scientific, terjadi pada tahun 1800 Masehi. Pada tahap ini gejala alam diterangkan oleh akal budi berdasarkan hukum-hukumnya yang dapat ditinjau, diuji, dan dibuktikan secara empiris yang akan menghasilkan pengetahuan yang instrumental. Dan menurut Auguste Comte, semua gejala alam dan kejadian yang ada harus berdasarkan observasi dan eksperimen yang ketat dan teliti. Dan
dibersihkan dari muatan teologis maupun metafisis. Ilmu yang dikembangkan berdasarkan prinsip positivisme dinamakan ilmu-ilmu positif, yang di dalamnya sendiri mengandung alat untuk mencapai baik kemajuan atau progres dan ketertiban atau order. Jadi pada dasarnya positivisme ini bukan aliran yang berdiri sendiri, akan tetapi penyempurnaan kerjasama antara rasionalisme dan empirisme. Dengan kata lain, ia hanya menyempurnakan metode ilmiah atau scientific method dengan memasukkan adanya eksperimen. Jadi pada dasarnya positivisme itu sama halnya dengan empirisme dan rasionalisme. Positivisme dalam memandang pengetahuan itu harus berdasarkan nalar atau reason dan observation atau pengamatan. Yang kedua adalah aliran utilitarianisme. Utilitarianisme ini adalah aliran filsafat yang mementingkan nilai kegunaan. Menurut paham ini, sesuatu yang baik atau benar dianggap berguna, dan sebaliknya, sesuatu yang tidak benar atau tidak baik berarti dia tidak berguna. Dan tokoh-tokoh terkemuka dari aliran utilitarianisme yaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Jeremy Bentham merupakan filsuf utilitarian Inggris, ahli ekonom dan ahli hukum teoritis yang memiliki pengaruh besar dalam melakukan reformasi pemikiran pada abad ke-19 baik di Inggris maupun di kancah dunia. Dan John Stuart Mill merupakan anak dari James Mill yang merupakan seorang filsuf dan ahli ekonom Inggris kenamaan. Ia dilahirkan pada tahun 1806 di London. Adapun pemikiran Jeremy Bentham terhadap aliran utilitarianisme, yaitu pada masa Bentham banyak keputusan hakim tidak lagi didasarkan pada prinsip-prinsip yang masuk akal, melainkan dipengaruhi oleh kebohongan dan fiksi belaka. Oleh karena itu, kaum utilitarianis terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menuntut pembaruan Inggris pada abad ke-19 ini. Gerakan ini disebut dengan radikal filosofis yang dipelopori oleh Bentham dan dia dijuluki sebagai Luther of the legal world atau Luther dalam bidang hukum. Istilah utilitarianisme telah dikenalkan oleh Bentham sejak 1871 sambil mendukung prinsip hedonisme yang menafsirkan kebaikan terbesar sebagai jumlah kesenangan terbesar atau jumlah kesakitan terkecil. Bentham sendiri mendasarkan prinsip filsafatnya dari dua prinsip, yaitu prinsip asosiasi dan prinsip kebahagiaan terbesar. Jadi ukuran dari nilai dan harkat nilai moral dan harkatnya dari tindakan dinilai berdasarkan kebaikan atau keburukan yang diakibatkannya. Adapun pemikiran John Stuart Mill terhadap utilitarianisme dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis dari ayahnya, yaitu James Mill. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia ini adalah kebahagiaan. Jadi yang ingin dicapai manusia itu bukan benda atau sesuatu, tetapi kebahagiaan yang ditimbulkannya. John Stuart pun mengubah sifat kuantitatif kenikmatan yang dimaksud oleh Jeremy Bentham dan lebih bersifat ke kualitatif, namun tidak mengubah prinsip dasar aliran ini, yaitu nilai kegunaan dalam prakteknya. Maka dari itu, utilitarianisme dibagi menjadi dua, yaitu utilitarianisme tindakan dan utilitarianisme peraturan. Dan utilitarianisme tindakan ini ada sedemikian rupa tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dan utilitarianisme peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaannya akan menghasilkan kebahagiaan atau kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.